Halo Scorpio, bagaimana kabar kamu hari ini Scorpio? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Scorpio di sana. Kali ini judul di video kita merinding banget ya. Ada keajaiban yang akan mengubah hidup kamu ya teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, selalu saya ingatkan di sini kalau ini pembacaannya secara umum ya. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate ya atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa ya video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan booster energi kamu. Ya, serta jangan lupa ya Scorpio, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan semua energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu ya teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang nantinya terbacakan di video ini benar-benar teman Scorpio pahami. Oke ya, kita langsung masuk aja. Di bottom of the deck di sini ada kartu Three of Swords ya teman-teman. Kalau saya melihat ya di kartu energi kamu ini sepertinya kamu sedang berdealing dengan dengan situasi atau keadaan yang cukup menguras pikiran kamu di sini ya Scorpio. Oke. Di kartu energi kamu di sini ada Page of Wands, the Hermit. Nah ini ya, sebentar ya. Kalau saya melihat di sini ada banyak hal yang mengajarkan kebijaksanaan di dalam hidup kamu. Ya, saya melihat ada banyak hal yang akhirnya membuat diri kamu itu atau menarik diri kamu itu mundur dulu dari hiruk pikuk kehidupan dan fokus pada kesadaran dan fokus juga kepada hal-hal di mana itu kayak konteksnya kamu memperbaiki diri itu dari dalam. Itu yang saya lihat di sini. Four of Wands. Ada energi the Temperance di sini ya. Ini pondasinya lagi dibentuk dan balancing di sini. Ini sebenarnya energi kamu lagi dipulihkan ya. Simbol infinity-nya di sini adalah atau sebagai pesan itu adalah kamu itu adalah makhluk sosialita dan makhluk tanpa batas, dan kehidupan ini juga tanpa batas. Ya, dan kamu adalah bagian dari tanpa batas itu dan sekaligus tanpa batas. Nah, bingung kan? Artinya ya segala sesuatu yang kamu lewatin, segala sesuatu yang kamu jalanin, ya cerita-cerita setiap di dalam kehidupan kamu ya, ada sedihnya, ada dukanya, ada senangnya, ada happy-nya. Oh, dia hianati, ditipu, dimanipulasi, ditikung sama temen gitu ya, atau apa gitu di sini, entah itu di sisi asmara, entah itu di sisi pekerjaan atau finansial. Ini pada akhirnya mengajarkan kamu untuk kembali ke dirimu sendiri ya, kembali ke kesadaran kamu yang tertinggi untuk fokus memperbaiki diri kamu, karena hal-hal yang di luar diri itu bukan jangkauan kamu untuk memperbaikinya, tetapi kamu beradaptasi dengan hal itu ya, untuk mengkoreksi hal-hal yang ada di dalam. Itu yang saya lihat ya. Di saat kamu mampu mengkoreksi hal-hal yang ada di dalam, kamu tidak akan pernah lagi ngejas hal-hal yang di luar ya, tetapi akan mampu lebih bijaksana ya, dapat melihat oh ini ternyata pelajaran saya kemarin ini bentukan aku gitu. Jadi di sini keajaiban apa yang bisa mengubah hidup kamu ya, keajaiban di dalam kehidupan kamu itu adalah kehidupan kamu yang di titik terendah atau titik balik di kehidupan kamu itu adalah seperti ada sebuah kekecewaan atau seperti akan ada rasa sakit di sini, atau sebuah pengkhianatan ya, atau kesedihan, kekecewaan yang mendalam dan lain sebagainya ya, dimana kamu kayak seperti menemukan jalan buntu di sini
Ya, titik baliknya nih ya. Kamu menemukan sesuatu yang seperti sia-sia di dalam kehidupan kamu. Ada banyak hal yang kamu lewati di sini ya, kayak fase heartbreaknya di sini. Ya, tidak hanya urusan tentang asmara, banyak lagi gitu ya, masalah finansial, persoalan yang bertubi-tubi datangnya yang saya lihat di sini. Cuman ini nanti yang akan mengajarkan kamu gitu ya, bahwa ini adalah cara semesta untuk kamu ngebuka diri kamu lagi gitu ya, supaya kamu ngelihat ada potensi tertinggi apa yang ada di dalam diri kamu. Nah, di sini ya, di saat kamu tahu, kamu sadar, secara otomatis kamu akan pulih. Karena pemulihan sebenarnya itu adalah bagian dari healing, itu adalah kesadaran, memahami, memaknai, ya, dan mengalami hal itu sendiri. Ya, akan ada banyak hal yang akan kamu temukan dari diri kamu. Kamu akan semakin menemui hal-hal atau sesuatu yang passionate dengan diri kamu, ya, hal-hal yang membentuk minat dan daya tariknya kamu untuk kehidupan yang jauh lebih baik di sini. Kenapa? Karena semakin kamu kenal dengan diri kamu, ya, semakin kamu tahu dengan diri kamu, kamu akan semakin jelas, akan semakin tahu, akan kebentuk banget gitu visi misi kehidupannya gitu ya. Kamu punya rules sendiri untuk kehidupan kamu ya. Four of Cups ini juga memberi seperti pesan dan saran nih, seperti memberikan pesan dan saran yang saya lihat. Pesannya dan saran itu apa? Ya. Nah, ini di sini ya, seperti simbol yang kita lihat di sini. Ya, nih ada semacam empat tiang di depan kamu. Ya, usang banget. Tetapi ada satu tiang di belakang kamu yang kamu lupakan. Ya, yang seperti yang terlupakan. Nah, ini memberi sinyal atau pesan gitu ya. Tidak selalu ya hal-hal yang buruk kamu hadapi saat ini ya, apa yang kamu lihat saat ini gitu. Itu benar-benar fix di kehidupan kamu. Ya, ibarat kutukan gitu ya. Ya, dikutuk jadi batu, ya udah jadi batu terus gitu, enggak. Ya, kehidupan itu bukan kutukan, cobaan itu bukan kutukan. Ini tentang belajar gitu ya. Di saat kamu berdiri dan memalingkan badan kamu ke belakang, kamu akan dapat melihat, oh ternyata masih ada tersisa harapan, oh ternyata masih ada kebaikan di sini. Nah, ini ya adalah sesuatu yang atribut yang semesta pakai ya, kesedihan, kegalauannya kamu gitu ya. Entah kamu di sini masih terfokus sama energi orang, seseorang ya, tentang cinta dan lain sebagainya. Entah apapun itulah gitu ya, suatu hubungan dan lain sebagainya, atau terbelenggu aja di situ, kamu tidak akan dapat melihat anugerah ini. Tetapi di saat kamu mampu beranjak dari ini semua, melepas diri kamu, kamu akan dapat melihat nih. Ya, ini hanya atribut yang semesta pakai supaya kamu dapat melihat ini ada sesuatu yang pengen semesta kasih. Ya, jadi dicubit sedikit lah, sebetulnya itu nggak ngaruh sih sebenarnya ya, karena pada akhirnya akan ada momen bahagia yang akan sulit banget untuk kamu jelaskan dengan kata-kata. Nah, di situ ya. Dan dari kartu kamu ini juga saya melihat pondasinya itu lagi dibangun ya. Pondasi yang kuat itu adalah pondasi yang dibangun dari keadaan atau keterpurukan kamu sendiri sebenarnya. Dimana orang-orang yang dulunya rapuh gitu ya, sebelumnya setelah mereka melewati kerapuhan itu, justru mereka lah yang akan menjadi orang yang paling kuat gitu. Ya, itu yang saya lihat. Nah, orang-orang yang mengalami banyak kesedihan di dalam kehidupannya gitu, dan banyak kekecewaan di dalam kehidupannya, justru itu adalah bagian dari pondasi gitu. Bagian dari hal-hal di mana kamu akan memperkuat akar kamu. Ya, nanti mereka akan menjadi orang yang paling mengerti apa itu yang namanya bahagia. Ya, paling memahami apa itu yang namanya happy, itu yang saya lihat. Ya, ini seperti kayak cermin aja teman-teman. Ya, ada sesuatu yang menunjukkan gitu. Artinya ini adalah bias energi gitu ya, yang akan ngebentuk diri kamu menjadi sesuatu yang di luar daripada ekspektasi kamu gitu, di luar dari apa yang kamu duga, Scorpio. Ya, tidak hanya sekedar layak, tetapi kamu memang pantas gitu. Ibaratnya seperti itulah. Ya, jadi ada situasi kamu yang akan dipulihkan di sini. Ada situasi kamu yang akan diperbaiki.
Ya, ini kan sebuah siklus sih sebenarnya ya, sesuatu yang tidak putus tanpa batas seperti tadi yang saya bilang gitu ya. Jadi jangan biarkan diri kamu itu ngerasa kurang, ngerasa diri kamu tidak beruntung, ngerasa kayak kamu seperti tidak didukung oleh kehidupan dan dunia gitu. Karena kehidupan kamu itu tanpa batas ya. Kamu tidak hanya stuck pada satu hal ya, tidak hanya bisa stuck pada satu cinta atau bisa satu stuck pada satu rezeki, ada banyak hal gitu. Jadi pakailah hal itu sebagai pemahaman gitu bahwa diri kamu itu memang lagi dijaga di dalam kehidupan ini ya, dan ini adalah sebuah proses. Ya, ada sesuatu yang lebih baik dari ini. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana ya digunakan untuk membentuk kesadaran gitu ya di dalam diri kita agar kita lebih paham gitu. Ya, sebenarnya mau Tuhan dalam hidup kita itu apa sih gitu. Nah, ada energi desan di sini ya, siap menyambut kamu. Ya, keajaiban besar ini adalah titik balik dari keterpurukan ya, titik terendahnya kamu itu akan menjadi titik tertingginya kamu di sini. Ya, dari energi desan di sini ada kebahagiaan, kesuksesan untuk kamu Scorpio. Ya, sesuatu sedang on the way ke diri kamu. Saya melihatnya ya. Ada kebahagiaan yang sedang menuju kamu, sedang datang ke arah kamu di sini. Ya, Scorpio, ini yang saya lihat. Ya, sesuatu sedang menuju kamu. Nah, ibaratnya keajaiban ini sedang menuju kamu. Jadi persiapkan diri kamu. Ya, jangan pernah tutup diri kamu hanya karena kamu merasa ada sesuatu yang kurang. Oh, ada sesuatu yang belum diperbaiki. Oh, masih begini, masih begitu. Fokus aja lah ya, fokus saja. Ya, kamu sama kok seperti manusia lainnya. Kamu layak kok mendapatkan hal ini, Scorpio. Ya, jadi jangan memberi level yang konotasinya mungkin tidak baik untuk diri kamu. Ya, kasihlah label yang bagus untuk diri kamu ya. Dan hal itu yang akan kamu tarik di sepanjang hidup kamu nantinya. Gitu ya, jadi ada kebaikan semesta yang menunggu kamu di sini atau sedang terarah ke diri kamu ya. Ini bentuknya kebahagiaan ya. Biasanya dari energi desan itu adalah bentuknya kebahagiaan atau happiness ya, yang bahagianya itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan kayak materi gitu dan lain sebagainya gitu. Ini benar-benar kesuksesannya atau kebahagiaannya bisa datang dari segala arah gitu ya, bisa bentuknya disertai dengan materi sekaligus atau cinta dan lain sebagainya. Artinya gitu, kayak kamu itu akan mengalami sebuah kebebasan gitu ya. Kamu tidak akan terbelenggu lagi dengan apa yang namanya kekecewaan, apa yang namanya sakit hati, apa yang namanya pengkhianatan gitu. Kamu tidak akan terbelenggu dengan hal itu lagi ya, dimana kamu benar-benar membebaskan diri kamu ya. Ini energinya itu tentang motivasi atau semangat yang saya lihat juga di sini ya. Oh, sudah ada 2 kartu kamu yang jatuh nih ya. Kita coba shuffle lagi ya. Ada kekuatan, ada keberanian. Nah, ini mengindikasikan bahwa keamanan, kenyamanan. Jadi artinya kamu di sini tidak usah takut ya. Kamu hanya perlu menggali lagi potensi dan kekuatan yang ada di dalam diri kamu ya, untuk menghadapi atau menjalani setiap situasi yang harus kamu jalani. Ya, potensi di dalam diri itu kan banyak ya. Makanya perlu yang namanya kontemplasi gitu ya. Kalau kontemplasi itu kan kita mengamati dan memahami diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Kebahagiaan kita itu kan letaknya di luar gitu, makanya kurang paham dengan diri sendiri. Makanya ya, banyak orang yang ditanya seperti apa sih value kamu. Nah, orang itu tidak tahu value-nya apa, karena seringkali gitu ya di dalam kehidupannya itu mungkin kesadarannya itu ditaruhnya di luar, tidak di dalam diri gitu ya. Ini dia ya, energi ini tentang keamanan, kenyamanan. Ini bisa juga tentang sebuah keajaiban. Ini juga akan memenuhi kebahagiaan kamu ya. Seperti kebahagiaan di dalam rumah gitu ya, yang akan membuat kamu merasa seperti rumah, yang akan membuat kamu aman dan tenang ya. Indikasinya juga mungkin orang-orang di rumah kamu juga akan merasakan ini ya. Apa ya, seperti memberi pesan gini ya, bahwasanya kamu perlu ya sedikit membersihkan hal-hal di diri kamu lah gitu ya. Jadi tidak usah takut di sini. Oke.
akan ada sebuah pergerakan juga di sini yang saya lihat ya. Ini juga bisa menunjukkan bahwa akan ada pergeseran energi ke arah yang lebih positif. Ya, kamu akan memulai sesuatu yang baru lagi di sini ya. Mungkin akan ada yang berpindah rumah, pindah tempat tinggal, atau pindah tempat kerjaan, atau pindah haluan. Itu ibaratnya kamu menggeser energi kesadaran kamu untuk menjadi lebih jelas, lebih clear lagi dalam melihat sesuatu di sini dalam aspek apapun. Ya, sebuah perjalanan ada juga di sini. Saya melihat ini juga bisa menunjukkan bahwa ini energi kamu. Ini tadi keajaiban yang mau datang ke kamu. Nah, nanti ketemunya di tengah, ibaratnya seperti itu. Ya, akan semakin tahulah nih ya hal-hal atau sesuatu yang akan mengebentuk energi yang besar di dalam diri. Ya, ini akan lebih jelas. Hal-hal yang membuat kamu itu merasa semangat, ya, gairah di sini. Ya, sesuatu yang bisa menginspirasi diri kamu gitu ya. Ada energi cinta juga di sini. Ya, saya kalau ngelihat energi cinta ini seperti blessing atau anugerah ya. Ya, cuman saya ngelihat dari kartu energi kamu ini ya, dimana akan ada kesadaran yang kamu akan mampu berempati kepada diri kamu, lingkungan, dan orang-orang di sekeliling kamu ya, dan peristiwa yang telah kamu lewati. Gitu yang saya lihat di sini ya. Jadi Scorpio, inilah ya keajaiban ya yang akan merubah hidup kamu ya, yang saya yakin di sini dalam tempo yang tidak akan lama ya, yang akan masuk ke kehidupan kamu ya, karena di sini dapat kita lihat sebuah pergeseran ya, sebuah perbaikan yang sedang on the way ke hidup kamu teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan resonate. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.